Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam. Ya, kita bersyukur kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan untuk mendengar dan mendengar lagi. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita punya tumbuh benih iman dan menjadi pengharapan. Ya, kita akan mendengar lagi tentang Bible Hope, pengharapan Alkitab. Mengapa orang Kristen atau bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau orang-orang yang melayani sulit, kadang-kadang saya melihat sulit untuk teguh di dalam pengharapan dalam kasih karunia. Karena kebanyakan tanpa sadar mereka merasa sudah tahu. Orang pikir kasih karunia ini, Injil ini hanya pengetahuan. Oh, saya udah tahu. Karya Yesus sempurna di kayu salib. Oh, saya udah tahu. Ya, merasa nggak mau dengar lagi. Ya, saudara, kita selalu diingatkan, kita nggak bisa memiliki energi atau kekuatan dari makanan kemarin gitu. Oh, saya udah makan kemarin 3 piring. Tetap aja setelah besoknya, atau jangan kata besoknya, kalau makannya pagi, malamnya juga udah lapar lagi. Ya, dan juga nggak mau perkatakan, oh udah tahu di dalam pikiran aja. Ya, jadi pikiran di kepala gitu. Atau kalaupun ada di hati, tanahnya tipis. Nanti kita dengar ya. Tidak kokoh gitu. Tidak berakar. Ya, karena nggak mendengar dan mendengar lagi. Tapi kita mau praktek. Kita mau deklarasikan. Ya, kita mulai dari Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Ini tentang Yesus, gembala yang agung. Ya, dia good shepherd, gembala yang baik. Yang Yohanes 10 ayat 10 bicara tentang tujuan. Supaya kita memiliki pengharapan, sama-sama katakan pengharapan. Dan pengharapan Alkitab itu pasti. Cuma masalah waktu, nanti kita lihat. Memang waktu itu misteri. Tapi Tuhan kita di luar waktu dan ruang. Nggak usah takut, di dalam kekekalan, di luar waktu dan ruang. Karena Dia yang menciptakan. Ya, jadi kita nggak bicara tentang pengharapan dunia, PHP gitu. Pemberi harapan palsu, bukan. Atau nasihat pengharapan dunia, harap-harap. Bisa iya, bisa enggak. Kebanyakan jangan naikin pengharapannya, nanti kecewa. Enggak bisa dipakai ke dalam hope, pengharapan Alkitab. Ya. Hanya waktu, kairos. Ya, mungkin kelihatan Tuhan tuh lambat gitu, tapi tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Dia mau kita bergantung, bersandar. Iman yang berakar tadi, teguh. Karena ternyata perlu waktu juga untuk berakar, kan? Perlu waktu juga untuk Tuhan investasikan tuh kebenaran itu mengalir di dalam hidup kita. Dalam berjalannya waktu, jangan usah takut, gak akan dirugikan kita. Tuhan gak ambil, Dia berikan kompensasi. Dia berikan pewahyuan yang lebih. Marta Maria nunggu Yesus gak datang waktu saudaranya Lazarus sakit sampai mati. Marta Maria belum pernah lihat orang mati dibangkitkan. Kalau orang sakit sembuh, dia udah lihat. Dia udah tahu. Yesus kebangkitan dan hidup, itu dia belum tahu. Dan dia lihat hari itu. Nah, jadi kita mesti lihat benar-benar. Ayat 10 dari Yohanes 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini iblis, ya. Adalah iblis, pencuri. Udah beda kutub
dengan Yesus. Aku datang, Yesus datang. Kasih karunia dan kebenaran datang sama. Supaya mereka beroleh hidup, Zoe. Ini kalau orang tanya, tujuan Yesus datang menurut ayat ini apa? Supaya kita beroleh hidup, bukan mati. Bukan hidup dicuri gitu, korosi, terus dibunuh pelan-pelan melalui penyakit, kutuk, terus dibinasakan gitu. Hidup dengan hancur-hancuran. Bukan, kita sering dan terus dengar supaya kita memberi hidup Zoe. Nyawa sudah diberikan. Nyawanya sebagai tuker ganti hidup kekal kita. Untuk mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hidup yang nelongso gitu. Jawa bilang apa? Hidup yang, aduh, Pak Melki jangan didoain umur panjang deh. Panjang umurnya nggak usah nyanyi deh yang kayak gitu deh. Ada orang juga terakhir juga waktu dibilang umur selamat panjang umur ya. Jangan deh. Sengsara katanya. Saudara, kita mempunyai hidup dengan segala kelimpahan. Kita udah dengar hidup yang sabah tuh, yang sabah itu bahasa Ibraninya, yang puas, yang kenyang, long life. Hidup yang panjang, long life, umur panjang dengan kenyang. Karena Tuhan Yesus mati 33,5 tahun. Pendek supaya saudara panjang umurnya. Karena pertukaran kan semua. Ya, jadi harus memiliki mindset yang jelas. Bukan Tuhan Yesus memberikan kematian muda. Ya, umur di tangan Tuhan, mati muda. Nggak ada, saudara. Tuhan bilang memberinya hidup. Hidup itu udah nggak bisa mati. Hidup Zoe, hidupnya Tuhan. Pencuri yang membunuh. Kasih penyakit, stres, penyakit, parah, mati, gitu kan? Itu urutannya. Ya, kita tidak bisa tidak ngerti. Apa tuh? Tidak bisa tidak ngerti. Kita seharusnya bisa ngerti karena jelas. Ini dua kutub yang berbeda antara musuh iblis sama Yesus. Memberi hidup, ini memberi kematian. Ya, jadi kalau masalah waktu, jangan takut. Kita memiliki kairos kara, kairos dektos. Artinya kairos tuh, waktu Tuhan. Kara, peristiwa-peristiwa yang tepat yang diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Diorkestrasi semua. Kalau 2023 Tuhan bicara waktu, ini di ujungnya Pak Melki, Tuhan bisa terlambat. Nggak bisa terlambat, saudara. Kairos dektos, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Dektos itu artinya right time, right place. Nah, makanya kita harus memiliki hope atau pengharapan Alkitab. Ya, pengharapan, sama-sama katakan pengharapan Alkitab. Pegang aja dulu ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Kita akan ikuti perjalanannya. Nah, ini berkaitan dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang ini end time kan, zaman akhir. Ya. Ada sign, ada tanda-tanda global ya di seluruh dunia. Nah, itu ditulis, kita lihat ya dari Matius 24. Yang kita refer lagi, dengan cepat saya bacakan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya, dua perang di dunia ini kan, yang besar. Rusia, Ukraina, Israel. Tuh dengan Hamas. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Nah, warningnya buat kita, jangan gelisah. Bukan awas perang. Kita dibuat ketakutan. Orang Tuhan bilang jangan gelisah. Hati kita nggak usah gelisah, tenang, rest. Karena apa? Oh, tandanya apa yang Tuhan sudah bilang ternyata betul. Makanya ada janji.
Kenapa nggak gelisah? Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tanda akhir zaman, tapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, perang itu akan terus. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada, nah ini tanda berikutnya ya, kelaparan, famine. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada pestilence atau pandemi COVID-19. Ya ini bicara global nih. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi sering gempa bumi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bukan buat kita. Permulaan penderitaan merefer kepada tribulasi, ya, masa kesusahan besar 2 kali 3,5 tahun. Kita udah rapture. Saudara harus jelas yang gini. Kenapa kita nggak gelisah? Tapi orang Kristen kadang-kadang malah khotbahin supaya orang Kristen ketakutan gitu menjelang kedatangan Tuhan. Saudara dan saya itu mempelai wanita. Spesial disebut, bukan hanya, kalau istri itu kesannya kayak udah nggak ada kasih gitu ya. Sebenarnya harusnya ada karena kasih dari Tuhan ya. Tapi disebut mempelai. Baca Kidung Agung tuh. Betapa mempelai dengan mempelai. Pria dengan wanita. Kasihnya itu luar biasa. Amin. Jadi kita itu bahasanya tuh exciting gitu mestinya. Bersemangat gitu. Kedatangan Tuhan itu bukan suatu hal yang untuk kita ditakut-takutin gitu. Gelisah, khawatir. Dan kita juga nggak bisa ditakut-takutin dengan tadi beginning of sorrow. Kita nggak akan mengalami. Karena kita diangkat. Sehingga konsisten tuh, sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Karena Roh Kudus diangkat. Baru bisa tuh antikris merajalela. Karena yang menahannya sudah diangkat. Saudara, yang kayak gini tuh kita dengar terus sebagai kabar baik. Makanya kita pandang ke atas. Bukan pandang kepada kematian, penghukuman, apalagi kuburan. Bukan, pada Yesus, pribadi kasih karunia yang memberi hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Ya, jadi gimana kita hidup dengan begitu tuh? Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang. Jadi pegang. Pegang apa? Pengakuan tentang pengharapan. Nah, pengharapan tuh elpis ya. Kita pegang pengakuan, berarti kita deklarasikan, perkatakan pengharapan kita. Nah, bahasa Inggrisnya bilang gitu ya. Let us hold fast the confession of our hope. Nah, itu elpis tuh. Bahasa Yunaninya ya. Expectation of good. Joyful and confident expectation of eternal salvation. Jadi apa yang kita harapkan itu keyakinan yang kita harapkan baik. Ayat apa kata-kata lain tuh certain, pasti. Jadi itulah pengharapan. Makanya bahasa Indonesianya lebih tepat ya, kalau bahasa Inggrisnya of our faith itu, tapi diganti hope ya. Kalau bahasa King James-nya faith, nggak apa-apa ya. Tapi ini tetap hope. Berpegang, jangan mau goyah-goyah. Berdiri teguh. Amin. Ya. Jadi confession, sama-sama katakan confession, itu pengakuan, deklarasi dengan sukacita. Semua kita dengar firman, kita dengar janji, kita deklarasikan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tahun 2023, kairos kara, kairos dektos. Saya deklarasikan. Seperti kita tadi nyanyikan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya menerima Yesus, saya
Tujuan Yesus datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Apa saja Pak? Semua. Kita udah sering dengar. Ya, kita terima Yesus itu the great I am. Segalanya buat kita. Bible hope. Ya, bukan harap-harap. Bukan PHP. Memberi harapan palsu. Nanti Pak Melki kecewa loh. Sering dulu waktu awal-awal khotbahin kasih karunia. Nanti orang yang dengar kecewa loh Pak Melki. Kenapa? Iya, kasih pengharapan tinggi-tinggi. Nanti kalau nggak terjadi, kan jemaatnya pada hilang. Kalau saya yang janji, saya bilang, saudara nggak usah percaya. Tapi kalau firman Tuhan yang janji, kalau saudara nggak mau percaya juga, saya tetap percaya, saya bilang. Ya, nanti kita lihat ya dalam setiap situasi, dalam setiap kenyataan mungkin, realitas. Kemarin Pak Lazarus nanya tiap soal realitasnya gimana? Kita punya hope. Bible hope. Ya, kita punya pengharapan elpis. Deklarasikan. Tapi Pak, nggak sesuai kenyataan. Deklarasikan. Tapi Pak, itu menyangkali kenyataan. Kita nggak menyangkali. Ada raksasa, kita nggak sangkali. Ada gunung-gunung persoalan, kita nggak sangkali. Tapi kita lihat, Tuhan yang lebih besar daripada gunung masalah, daripada raksasa. Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih perkasa. Manifestasi pasti terjadi pada waktunya. Jadi mindset kita melihatnya gini. Lama Pak. Oh, kita berakar. Makin kuat, makin kokoh. Jadi Tuhan pakai tuh waktu tuh. Kesabaran, ketekunan berakar. Ya. Kita mengharapkan lebih besar. Apanya? Manifestasinya. Kita mengharapkan hal-hal, ada hal-hal lain lagi. Pewahyuan yang baru. Ya, kita dipelihara juga. Kalau waktunya lama, dipelihara juga. Contohnya Kaleb, nggak mati-mati kan? Mana ayatnya? Coba buka aja deh. Jadi dipelihara juga. Oh, 24-nya. Mari kita... Oh, nggak usah, Mik. Nggak usah. Nggak usah. Yosua 14 ayat 10. Saudara, saya percaya kalau orang makan firman, Kaleb kan percaya peperangan milik Tuhan, Kanaan dia wariskan. Dia belum dapat, dia belum masuk. Dia bahkan 45 tahun nih bilang tuh tadi ikut-ikut keliling bersama-sama orang Israel sampai mati semua angkatan dia. 20 tahun ke atas waktu dia di Kades Barnea mau masuk. Berarti yang masih muda, lebih muda dari dia juga mati di padang gurun. Tulang belulangnya berserakan. Hanya dia, maksudnya Kaleb dan Yosua memiliki disebutnya different spirit, roh yang beda. Hidup oleh roh sebenarnya sederhananya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Dia perkatakan, berarti tiap hari dia berkata, Tuhan yang pelihara hidup saya. Ya mungkin setelah keliling-keliling 30 tahun di padang gurun, orang bilang, wah temen lu udah pada mati tuh. Tua mati tuh di padang gurun. Tuhan memelihara hidup saya. Seperti yang dijanjikannya. Ya, ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman. Tuh. Jadi apa firman yang Tuhan ucapkan? Dia ucapkan juga. Janji Tuhan, dia ucapkan juga. Ya, itu kepada Musa. Lewat Musa maksudnya, karena di perjanjian lama, Nabi. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dia ikut mengembara selama 45 tahun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini. Tapi penuaannya stop umur 40. Dia mendapat pewahyuan yang beda. Pewahyuan yang baru jelas.
Ketika dia makan mana, dia bilang saya makan roti hidup. Roti malaikat. Roti pemenang. Ketika dia makan mana, dia bilang roti hidup yang segar dari surga. Saya memiliki jantung Kristus, paru-paru Kristus. Tekanan darah saya normal, 120/80. Ya, maksudnya gini. Tadi Pastor Lawrence yang sampaikan ya. Ya mamanya masih suka ngomong gitu. Ya saya udah tua katanya, udah lemah, pikun. Ya otot-otot sudah mengecil, sudah sering lupa katanya. Faktor U. Bukankah semua orang di dunia ini atau di luar Yesus, sayangnya jangan di dalam Yesus orang Kristen juga sama kata-katanya. Ngomongin hal-hal yang sama seperti itu. Dan itu dianggap suatu kewajaran. Dan dianggap itu supaya berdamai dengan keadaannya gitu. Menerima. Oh, Pak Melki mah nggak menerima keadaan katanya. Loh, saya menerima kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan saya. Saudara dan saya sama posisinya. Kalau lupa gimana? Kalau lupa minimal saudara bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Apa yang Yesus punya, saya punya. Sebagaimana dia di surga, demikian saya di bumi. Susahnya apa? Kan banyak tadi Pak Melki. Ya nanti Roh Kudus yang ingatkan. Musa, coba Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ya 120 tahun mati juga kan Pak? Iya, tapi dia nggak lemah. Matanya, dia bilang matanya belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. Kenapa jadi sekarang kalau orang bilang, Pak, kemarin ada yang meninggal tuh. Bisa ada berita siapa yang meninggal. Otomatis orang nanya, sakit apa dia? Jadi konsep kita kalau meninggal atau mati, itu harus ada sakit apa gitu. Padahal jelas di dalam perjanjian baru dikatakan orang Kristen itu kalau disebut anak Tuhan tidak disebut mati, saudara. Disebutnya tidur, meninggalnya tidur. Maksudnya meninggalkan dunia, merem di bumi, melek di surga. Itu aja udah beda. Dan kalau pulang itu kan nggak perlu sakit tuh. Tapi kalau percayanya salah gimana? Ya itulah. Bahkan kita sudah sering dengar bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan demi kekuatan, dunamis demi dunamis. Makanya disebutnya dari terus naik gitu. Dari kekuatan hari demi hari bertambah kuat. Janji Tuhan seperti itu. Ya. Kita kenapa apa susahnya sih bilang? Aduh, hari yang baru lagi. Terima kasih Tuhan, saya tambah kuat. Bukan kekuatan saya, kekuatan Tuhan. Makanya Abraham juga diberikan kekuatan Tuhan. 100 tahun bisa punya anak Ishak. Sarah juga 90 tahun bisa melahirkan. Padahal dia seumur-umur mandul. Kekuatan Tuhan. Tapi dari mana? Dari Bible Hope. Dari firman janji yang kita dengar. Sama kan, Kaleb juga belum masuk. Dia juga mungkin nggak tahu gimana ngelawan raksasanya, tapi dia maju aja. Tuhan yang berperang, kita lihat aja. Amsal 18 ayat 20 sampai 21 ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ternyata umur panjang, sehat itu bukan, oh makan yang baik tuh, jangan makan gula lagi. Jangan makan begini. Oh, udah ini aja makan yang makanan sehat aja. Ya nggak apa-apa sih makanan sehat, bukan nggak boleh. Tapi jangan bergantung. Makan vitamin ini, jangan bergantung. Olahraga, jangan bergantung. Ya kan Pak Melki suka olahraga? Iya. Tapi saya tidak bergantung. Saya sehat bukan karena olahraga. Dari apa dong Pak Melki? Saya olahraga karena saya sehat. Beda nggak?
Kalau gitu kesehatan dari mana? Dari Tuhan. Zoe. Di dalam setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh saya. Ada Zoe. Ada kehidupan Kristus. Itu buktinya dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Saya perkatakan. Ada Zoe dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh saya. Berapa waktu yang lalu, karena adik saya selalu, dia dokter, dia selalu bawa cek darah, cek gula. Paksa-paksa, sini, periksa. Wah, tinggi nih. Kalau saya dengar itu, ya saya ngomong sama Tuhan normal, nggak tinggi. Tekanan darahnya normal, tekanan darah normal. Jadi inget kan, mau lagi mandi, mau lagi makan, atau mau lagi keinget, saya bilang tekanan darah saya normal, 120/80. Wah, Pak Melki mencobai. Enggak, saya katakan kebenaran. Berapa waktu yang lalu, belum lama ini, temannya istri saya datang. Sini, mana tangannya, jempolnya. Pikir buat apa? Taruh. Bagus ya. 119/79. Mana dikurangin 1 poin. Ya, saudara, kita percaya. Amin. Ya. Jadi, tapi nggak cukup percaya cuma dalam hati nih. Nah, 21 bilang gini, hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya? Nah, berarti saya tahu Tuhan bilang diberi kekuatan baru seperti Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saya tahu, suka gemakan nggak? Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Suka perkatakan nggak? Itu yang membuat kita kenyang ternyata. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari segenap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya kalau cuma sekedar ucapan-ucapan kosong di udara, nggak ada artinya. Ya, buat apa Yesus mati di kayu salib? Firman sendiri yang bilang, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau menggemakannya, sial hidup ini, mati. Kalau orang Sunda biasa ngomongnya apa? Dogi maksudnya. Dikit-dikit ngomongnya itu. Ya. Kutukan, makian. Ya makanya kata-kata itu mematikan. Ketika Tuhan lihat gelap, Tuhan bilang gini, jadilah terang. Dia menyebutkan, memperkatakan apa yang dia mau lihat. Amin. Ya makanya waktu Imam Zakaria juga, waktu dia dijanjikan anak, Yohanes Pembaptis, dia bilang, nggak mungkin, saya udah tua, bini saya juga udah tua, mandul seumur hidup. Bisu dulu. Supaya dia jangan ngomong sembarangan. Sampai dia ditanyain namanya siapa setelah lahir. Yohanan, Grace. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut kita meluap dari hati. Hati kita diisi oleh apa, saudara? Makanya kita makan terus, dengar terus firman kan. Tadi yang mengenyangkan kita ternyata firman. Saudara dan saya tinggal dengar. Saya juga dengar setel lagi tuh rekaman YouTube itu, khotbah saya sendiri. Karena Roh Kudus yang taruh dalam mulut, dalam hati yang disampaikan. Amin. Jadi jangan pernah bilang gini, udah tahu. Jangan pernah. Kita nggak bisa pakai energi makanan kemarin, apalagi makanan minggu lalu. Waktu Tuhan Yesus lihat orang lumpuh mati sebelah tangannya, Tuhan Yesus bilang apa? Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Masa orang lumpuh mati satu tangannya gini, stroke, suruh ulurkan? Jadi Tuhan Yesus memanggil keluar apa yang dia pengen lihat gitu. Dan dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Ya, jadi kita bisa pakai word, firman.
Padahal hal-hal negatif kita banyak. Makanya bukan kita lah, orang tuh banyak ngomong. Ya, kalau di jalan, kalau tadi Pastor Lawrence bilang kalau di jalan, pengennya udah mengumpat katanya. Klakson-klakson, pengennya marah. Keluar kata-kata negatif, kata-kata kutukan. Ya. Beberapa waktu yang lalu, kalau untuk mengekspresikan, wih, luar biasa, orang bisa bilang gila gitu. Kalau ditanya, tunggu. Siapa yang gila? Maksudnya orang itu yang gila atau yang ngomong yang gila? Jangan. Gila itu kan crazy gitu. Tapi udah menjadi apa? Latahnya orang. Kenapa sih nggak bilang luar biasa? Ya kan positif. Atau mati gue. Ya kan? Ada orang bilang sialan. Tadi ya. Ganti. Kalau kita isinya akhirnya firman yang keluar dari mulut kita apa? Berkat. Saya ingat ya. Dulu waktu masih di Jakarta, di depan saya naik mobil ada bajai yang rodanya 3 itu, kendaraan umum. Dan di depan muka saya lihat ada perampok, ibu-ibu di dalam bajai itu tasnya mau diambil rebut-rebutan gitu. Saya mau berkata apa juga nggak tahu, mau turun nggak berani. Ya. Tapi ternyata kita bisa melepaskan berkat dalam nama Yesus. Kejahatan stop. Waktu itu saya nggak tahu. Kemudian Tuhan ajarkan. Dulu di Jakarta juga banyak kan ada tawuran gitu. Di jalan tiba-tiba ada tawuran antar sekolah misalnya. Di jalanan. Tuhan bilang, ayo perkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai. Sejahtera. Tidak ada lagi kejahatan. Itu bisa, saya lihat di kaca spion, bubar tuh berantemnya. Benar saudara, karena apa? Power dari lidah tadi. Coba kita lihat Roma 4 ayat 17, bukti ya. Kita bisa panggil tuh, keluarin. Justru keluarin terang, atau mengeluarkan orang itu dari gelap kepada terang. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham, namanya kan Abram tadinya. Jadi Abraham ditambahin jadi bapak banyak bangsa. Tuhan yang tetapkan. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Terus dia percaya. Istrinya bilang, Abraham, bapak orang banyak bangsa, bapak banyak bangsa. Anaknya 1 juga belum ada. Mungkin diketawain sama orang. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi call those ya di hadapan Allah yang percaya, dia yang menghidupkan orang mati. Yang berkata kepada orang mati, hidup, bangkit. Yang menjadikan tuh call those, panggil keluar. Yang tidak ada jadi ada. Mencipta. Makanya ternyata tadi kalau dari Amsal 18 itu ya, hidup dan mati dikuasai sama lidah. Orang-orang Kristen tuh dibunuh, dimatikan oleh mulutnya sendiri. Ditipu sama iblis maksudnya. Wah, mana bisa Pak Melki nggak celaka? Mana bisa, Tuhan juga menghukum. Nggak bisa, Tuhan juga masukin anaknya ke neraka. Dibilang keselamatan bisa hilang. Bahasanya pakai bahasa-bahasa begitu. Nggak bisa, kita juga harus pikul salib, menderita karena Kristus. Terus dengan harapan apa? Wah, rohani gitu. Di alam sama Tuhan. Wah, hebat tuh anak saya menderita karena saya. Sudah itu kebodohan. Tipuan dari jurang neraka, saya selalu bilang. Saya dengan yakin berkata begitu. Kenapa? Tuhan Yesus menebus. Tuhan Yesus memperdamaikan. Tuhan Yesus juru selamat, menyelamatkan kita dari hal itu semua yang buruk itu.
Kok dibalik-balik? Tuhan Yesus menanggung, memikul penyakit kita, memikul semua dosa, kutuk semua penyakit, di kayu salib diserap habis oleh Dia. Supaya apa? Ya supaya saudara tidak lagi dihukum, tidak lagi memikul kematian itu, tidak lagi dibawa kutuk itu, tidak lagi dibawa penyakit kemiskinan, kebodohan bahkan. Perilaku-perilaku yang buruk, siklus-siklus kekalahan, pecundang. Kalau udah terjadi gimana? Direstorasi. Makanya itu namanya ditebus. Dibayar. Jadi gimana Pak? Ya mulai perkatakan. Kalau nggak terjadi gimana Pak? Nggak ada kalau nggak terjadi. Pasti terjadi, itulah pengharapan. Pengharapan Alkitab, makanya kita dengar. Ya, jadi hope itu ditemukan di dalam kata-kata. Ya, terusin Abraham ya, ayat 18-nya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap tuh. Ya, kenyataannya saya udah tua, kata Abraham. Mungkin temennya bilang, udah tua lu, kira-kira lu bapak anak bangsa, punya anak satu juga enggak. Abraham juga kadang-kadang bingung juga dia. Tuhan, nih saya warisin semua kepada bujang saya nih. Dia punya anak. Tuhan bilang enggak. Tidak. Sampai dikasih Hagar keluar Ismail. Tuhan, biarlah Ismail diperhitungkan. Enggak. Itu anak budak. Yang disebut keturunanmu anak perjanjian. Kita berdiri teguh, saudara. Tidak ada dasar untuk berharap. Artinya apa? Udah tua, mati pucuk. Di ayat yang lain, di mati pucuk itu jadi artinya dia juga udah gak bisa punya anak secara laki-laki. Istrinya mandul, juga udah tua, seumur-umur mandul. Nah, Abraham berharap juga dan percaya. Gak ada dasar. Ya gak ada dasar kalau berdasarkan dirinya sendiri. Itu bahasa ininya dibilang berlawanan tuh. Nggak ada dasar, tidak ada, nggak masuk akal dia udah. Ya, bahwa ia akan menjadi bapak bangsa, Abraham namanya, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nggak usah mikir, saudara. Makanya saya selalu bilang, nasihatin sama teman-teman semua. Gimana? Jangan tanya bagaimana. Bahkan jangan tanya kapan. Nggak perlu. Saudara pikirkan, renungkan. Kenapa? Kenapa saya percaya? Oh, karena udah dibayar oleh Yesus. Kenapa kamu percaya, Melki? Karena firman-Nya bilang begitu. Yuk gimana? Ya kalau gimana? Gimana 5 roti, 2 ikan, 12.000 orang makan. Gimana? Mau secuil-secuil juga nggak akan kebagian. Boro-boro kenyang, kebagian aja enggak. Gimana air putih di tempayan jadi air anggur yang terbaik? Gimana? Gimana kimianya? Gimana fisikanya? Gimana matematiknya? Jadi jawabannya gimana Pak Melki? Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Call forth tadi itu, memanggil, call, memanggil keluar. Yang tidak ada menjadi ada. Wah, ini mah percaya buta. Bukan percaya buta, ada dasarnya. Ada legal standingnya. Yesus sudah mati di kayu salib. Imannya tidak menjadi lemah tuh. Makanya dikatakan iman. Kenapa imannya tidak menjadi lemah? Ya firman itu diperkatakan terus, minimal buat dia kupingnya denger. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya saudara kan punya mulut, ngomong aja sendiri. Walaupun ia mengetahui, dia tahu. Jadi kenyataannya, realitanya, apalagi realitas, kenyataan, kata dunia, belum lagi kata dokter, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Makanya tadi saya bilang di Ibrani dikatakan sudah mati pucuk dia. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. 100 tahun, makanya anak dapat Ishak pas 100 memang.
Dan bahwa rahim salah telah tertutup, mandul. Jadi mustahil nggak? Mustahil secara dunia. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Balik lagi. Ya, karena ketidakpercayaan. Jadi bimbang itu karena tidak percaya. Jadi jawabnya apa Pak Melki? Ya percaya aja. Nggak ada dasar loh Pak Melki. Biarin aja, ada dasarnya Yesus. Ada legal standingnya Yesus. Sudah dikerjakan sempurna, selesai. Finish work. Jadi bimbang nggak? Nggak usah bimbang. Pegang aja pengharapan. Lepas nggak? Nggak mau. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 25 tahun waktunya menunggu Ishak. Dibilang imannya tambah kuat. Berarti waktu itu buat apa? Supaya iman kita bertumbuh ke bawah, bertambah, tambah kuat. Makanya dengar terus. Nggak ada jalan lain, saudara. Oh, berarti tuntutan dong mendengar. Nggak tuntutan. Buat saudara kok. Fasilitas. Ya. Berapa banyak kalau kita lihat juga di Alkitab. Orang-orang yang ya kayak Yusuf, kayak Daud ya, tunggu 13 tahun, mungkin berapa belas tahun. Sampai dipersiapkan jadi raja. Ya, jadi kebenaran iman yang kita pandang ya nggak ada hubungannya dengan misalnya ke dokter, makan obat. Jangan ditabrakin, saudara. Ya, oh nggak percaya sih makan obat, oh nggak percaya, nggak itu bukan, saudara. Ya, kita betul kita ke dokter atau makan obat, tapi jangan bergantung. Oh hebat nih dokternya nih, tuh ada dokter jantung paling hebat tuh, pasti sembuh lewat dia. Nah itu namanya bergantung. Ya Tuhan bisa pakai dokter, bisa pakai obat di pihak yang sama. Ya jadi ya masalahnya bukan masalah tidak punya iman. Ya Tuhan, kalau sembuh, walaupun lewat dokter, lewat obat, ya bilang Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Jadi sadari firman Kristus bukan yang kelihatan. Markus 11 ayat 23-24. Nih ayat yang terkenal. Ya. 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung itu masalah ya, masalah ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, teguh, tetapi percaya, kembali lagi ya, percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya jadi ketika Kaleb bilang, saya pasti masuk dan menduduki negeri itu. Walaupun 45 tahun kemudian. Terjadi nggak? Terjadi. Kalau orang bilang, ya mewarisi udah tua lu, udah nggak bisa menikmati. Emangnya Tuhan nggak mikir? Kita nggak bisa bilang Tuhan itu bodoh. Kaleb bilang ini, masih sama nih. Nggak ada bedanya. Orang bilang lama pasti nggak bisa menikmati. Kaleb bilang ini 45 tahun, 85 tahun saya hari ini kan. Kamu lihat kan. Masih sama kuat saya 45 tahun yang lalu, umur 40. Nggak ada bedanya waktu dia segera masuk. Itulah pengenapan Tuhan. Sama kan. Marta Maria terima Lazarus hidup. Iya, Lazarus bangkit dari kubur. Tapi jantungnya lemah tuh, paru-parunya lemah karena udah sempat busuk. Enggak, saudara, diberi yang baru, yang nggak ada jantung yang lebih kuat dari Lazarus saat itu kali. Ya tapi Lazarus ya nggak tetap hidup selama-lamanya, mati juga. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita sudah menerimanya dari salib. Nah jadi saudara kalau doa juga jadi mengingatkan kita nih. Kita nggak doa tuh gini kayak apa ya, aduh Tuhan tuh pelit tuh, mesti dirayu-rayu, susah doa sama Tuhan.
Tuhan ayolah Tuhan, tolonglah, ayolah, ayolah. Kayaknya Tuhan mesti enggak saudara. Kita terima tuh dari kelimpahan sebenarnya. Dari sudah selesai. Ya tapi buktinya Pak Melki kalau udah mestinya cepet dong. Tuh, saudara nggak usah ragukan. Masalah waktu memang misteri, saya nggak bisa jawab. Ada 4 hari, ada 13 tahun, ada 25 tahun, ada 45 tahun. Ada yang seketika, ada yang Gustaf mesti jalan dulu ke imam, di tengah jalan baru sembuh. Ada yang mesti cuci di kolam Siloam matanya, terus baru melek. Ada yang seketika langsung ulurkan tanganmu, diulurkan ulur. Jadi gimana dong? Pokoknya gini, Tuhan itu berkuasa atas waktu, gitu aja. Naikkan iman kita, udah gitu aja. Perkatakan aja terus. Saya percaya kok, Kaleb juga tiap hari dia perkatakan. Waktu dia makan mana di padang gurun, Tuhan kan didik tuh. Supaya mereka tuh orang Israel tahu, oh orang itu hidup bukan dari roti saja loh. Dari firman yang keluar dari mulut Allah. Buktinya apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap pagi dia kumpulin mana. Kalau ambil kelebihan jadi ulet. Nggak boleh lebih. Makan satu bokor, makan kenyang, kuat. Sepatunya nggak rusak, bajunya nggak rusak, sampai makanan tuh sampai mempengaruhi tubuhnya. Kalau ketakutan, aduh besok kalau nggak turun lagi gimana? Jadi ulet. Tapi kalau Sabtu, Sabat 2 kali. Karena hari Sabat dia nggak boleh ngambil. Nggak jadi ulet. Itulah Tuhan itu menguasai waktu kan. Ruang dan waktu. Kita nggak perlu ragu sedikit pun kalau udah kayak begitu. Terserah dia aja selama 40 tahun di sepanjang jalan. Saya dulu merenungkan apa bedanya ya orang Israel dipelihara di padang gurun sama di Kanaan. Gosres. Oh, kalau di padang gurun pas, nggak bisa nabung. Tapi waktu di Kanaan buat lumbung-lumbung, hasilnya kumpulin. Nah, ada tahun Sabat juga, Tuhan kasih 2 kali lipat, tapi bisa tabung, jadi berkat. Tapi apa tetap sama? Pengharapannya jangan diturunin dong. Ya, jadi Lukas 17 ayat 56 nih, bilang, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ada orang gitu kan, wah enak ya punya iman kayak Pak Melki, kayak Pastor Prince. Sama, saudara, saya juga karena dengar. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, biji sawi ngomong-ngomong tuh segede ketumbar gitu, kecil. Ya, dapat berkata ke pohon para ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut dan ia akan taat kepadamu. Ya, dibilang dapat say, berkata. Nah, berkata itu imperfect tense. Tensesnya imperfect tense. Arti continual, terus-menerus, repeated action, terus-menerus. Jadi kita berkata kan terus-menerus. Tuh ya. Greek imperfect tense generally represent continual or repeated action, ya, continue terus menerus, action yang diulang. Ya, saya udah nggak baca semua deh ya. Maksudnya gini, kita terus berkatakan, belum terjadi, ya perkatakan aja, pesusahnya sih. Ya tapi keburu mati dong Pak Melki kalau nggak terjadi. Orang saya butuh uang kok. Kalau minggu depan nggak dapat nih, saya habis nih, disita nih semua. Ya itu kan kata kamu. Jangan ngomong begitu dong. Ya, kalau mau punya anak, kalau waktunya udah lewat, dokter juga udah bilang, ini udah bilang, semua orang udah bilang. Ya itu kan kata orang, bukan kata Tuhan. Repeated action apa? Ya berkatakan terus kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jadi perlu waktu. Kalau waktu memang misteri, tapi waktu Tuhan yang pegang. Jangan takut. Jadi otaknya tuh, pikirannya tuh lurus aja gini. Hatinya nggak gelisah, lempeng aja. Sabar. Nah, ada kata muncul kata sabar dan tekun. Ya tadi Pastor Lawrence cerita bahwa dia sebenarnya
Dia bilang ini dia baru cerita katanya. Ketika dia menikah, dia 6 tahun nggak punya anak. Dia mau punya anak, nggak punya anak. Terus giliran punya anak, 2 kali istrinya keguguran. Bayangin, udah tunggu 6 tahun, akhirnya hamil, keguguran. 1. Terus hamil lagi, keguguran lagi. Sampai mau nyerah. Ya Tuhan nggak ngasih nih. Kok mati gitu. Pokoknya dia udah gimana gitu deh kalau kayak begitu tuh. Udah mengharap, ingin, udah dikasih, mati. Ini gimana sih Tuhan? Bingung kan? Nah kemudian dia cerita. Dia dikasih firman sama Pastor Prince. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Dia bilang, saya belum pernah cerita, tapi ini yang dia terima. Sekarang dia umur 50, tadi dia cerita ya umur 50. Kalau nggak salah anaknya baru 7 tahun umurnya. Jadi umur dia menikah lama baru punya anak. Ya, anak perempuan. Sekarang punya anak. Maksudnya ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi pegang. Jangan melepaskan tadi kan, hold fast your hope. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Pegang aja. Oh nggak mungkin udah punya anak, nggak mungkin begini, nggak mungkin gitu. Oh nggak mungkin, nggak ada yang mustahil begitu. Ya Maria aja, bayangin Maria ini kan lagi Natal. Tapi aku belum bersuami, gimana aku bisa punya anak? Ya benar dong, logikanya nggak ada dasar. Orang dia baru tunangan sama Yusuf, belum melakukan hubungan suami istri, gimana punya anak? Tapi percaya. Ya, Roh Kudus yang taruh di rahimnya Yesus. Saudara, itu udah di luar hitungan ilmu pengetahuan manapun. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, perseverance ya, ketekunan. Jadi ketekunan itu intinya endurance, daya tahan tuh. Tapi bukan kita, ketekunan Kristus saja. Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan saya memiliki kesabaran Kristus, ya sama aja. Tuhan saya nggak sanggup sabar, tapi Kristus sanggup. Ya tapi kita akhirnya jadi sabar kan, ketekunan. Supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, yaitu apa? Yaitu ketekunan. Kehendak Allahnya apa? Ya tetap percaya, nggak dilepas. Ya bukan syarat melakukan kehendak Allah baru dibayar, bukan. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Namanya juga dijanjikan, namanya juga warisan. Janji yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Ya kalau nggak endurance itu contohnya orang Israel tadi. Tulah 1, tulah 2, tulah 3. Di Goshen nggak kena. Orang Mesir gelap, di Goshen nggak gelap, terang. 10 tulah, baru kejadian, belum lama. Udah bersungut-sungut, minta pulang lagi, minta diperbudak lagi sama Mesir. Tuhannya mau ditinggalin. Bayangin saudara. Itu contoh kalau di dalam waktu kita nggak menghargai gitu. Di dalam penantian, di dalam ketekunan. Ketekunan Kristus, kesabaran Kristus, apa susahnya sih? Kalau kita tapi Pak saya kurang bisa setia Pak. Kesetiaan Kristus. Iman Kristus bahkan. Kita jangan lupa saja gitu. Emangnya saya juga kadang-kadang mikir, ini GCB ya Tuhan gimana ya? Saya pikir dari awal langsung aja jadi gereja besar gitu, karena Tuhan yang bangun kasih karunia. Ya bisa, tapi kalau bilangnya ini sekarang udah 10 tahun kemudian belum kelihatan apa-apa, soalnya emangnya saya mesti pusing? Ya enggak lah. Banyak contohnya. Yusuf ke bawah dulu sampai di bawah penjara istana Firaun, tahu-tahu jadi raja dalam sehari. Tapi kan perlu ketekunan namanya. Kalau nggak cepat lupa. Tiap hari makan mana? Tiap hari bersungut-sungut tuh orang Israel. Ini nggak ada makanan yang lain nih.
Cuman makanan memuakan ini aja katanya, makanan ringan dia sebutnya. Makanan membosankan. Ya pantas saja mati. Dia kutukin sendiri. Coba jadi kayak Kaleb. Asik. Roti malaikat. Ya, roti malaikat diolesi butter dan madu dari gunung batu. Emang kalau tiap perjamuan saya ngomong ngasal-ngasal, ada ayatnya saudara. Roti hidup yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya gimana hukum dosa hukum maut bisa berkuasa dalam hidup saya? Ya nggak bisa. Emang Pak Marki nggak pernah sakit? Sakit aja saya bilang, Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Kalau sakit perut gimana? Ya bilang aja ke perut Kristus, pencernaan Kristus, apa susahnya? Oh perlu iman tuh Pak. Ya iman ini karena saya dengar. Sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Makanya cuman ketekunan dibilang. Percaya Tuhan, keep on believing, terus percaya, speaking. Pak, ngomong gitu nggak kayak beo, Pak. Ya jangan kayak beo dong, dengan kesadaran. Ya, deklarasikan. Ya, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Itu kan deklarasi. Oh, kegeeran Pak Melki. Sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih oleh Tuhan. Kata siapa? Ya kata firman, baca aja. Di Efesus. Karena saya dibaca, didengar, dan percaya. Ibrani 10 ayat 14. Oleh karena satu korban saja ia telah menyempurnakan tuh selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sempurna saudara. Hanya karena darah Yesus. Korban Yesus tuh ada darah kan. Darah yang sempurna. Dan tentang hal itu Roh Kudus akan memberi kesaksian kepada kita. Jadi ini pengharapan yang paling besar apa? Ya jangan lepas. Sempurna saya sudah diselamatkan. Makanya sekarang saudara dan saya ngerti. Kenapa sih orang Kristen, orang dunia sakit pandemi, kena mati juga pada banyakan di gereja tuh. Kena juga. Ya bukan soal kena. Mati gitu kan. Orang dunia korupsi, orang Kristen juga korupsi. Orang dunia membunuh, orang Kristen membunuh. Korupsi, apa-apa yang jahat, hancur hidupnya, kena cancer, kena stroke, kena ini. Orang Kristen juga sama. Kenapa, Pak Mel? Karena dia nggak percaya korban Yesus sempurna. Emangnya kalau Pak Melki percaya korban Yesus sempurna, pasti saya sehat. Kenapa? Saya diberikan Zoe, hidup Kristus. Segala dosa saya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, continue berkelanjutan. Jadi gimana? Saya nggak di bawah hukum dosa lagi dan hukum maut. Di bawah hukum roh yang menghidupkan. Sombong, bukan sombong, di dalam Kristus. Saudara jangan mau dikadal-kadalin saudara. Semua juga tentang Kristus. Makanya dibilang Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Itu kesaksian roh. Apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Ya, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian akan kuadakan kepada mereka sudah waktu itu. Ya. Bahwa ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Jadi apa? Kita hidup mulia. Bukan, wah, melakukan begini begitu yang jahat. Enggak, hidup mulia. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini greatest hope. Saudara, berapa banyak sekarang kalau kita jujur tanya orang Kristen di mana-mana? Tuhan udah lupa loh dosa-dosa dan kesalahan kita. Oh kata siapa? 1 Yohanes 1 ayat 9 Pak Melki. Kalau harus mengaku dosa. Kalau nggak Tuhan kejar dosa. Siap-siap membentung. Menghajar, menghukum. Firman Tuhan bilang. Ini tidak akan pernah mungkin tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Your sin and your legit are remembered no more. Tidak akan pernah mungkin, double negatif tuh. Absolut mutlak. Makanya kita confident. Ya tadi Elpis ya, positive, confident, expectation of good.
semua baik. Kita mempunyai good opinion of God. Opini yang baik tentang Tuhan. Bapak saya baik. Bapak saya memberi hidup. Bapak saya targetnya adalah Kanaan buat saya. Kalau orang bilang, mana belum kelihatan? Lihat aja. Pasti. Sombong pamer, enggak. Yesus sudah bayar. Justru kita rendah hati, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang ditinggikan pada waktunya. Sementara kalau ada masalah tuduhan segala macam, lempar. Cash out. Cash your care. Lempar masalahmu. Dan terima pemeliharaan Tuhan. Bukan urusanku Tuhan, urusanmu. Begitu luar biasa, saudara, apa yang Yesus sudah kerjakan. Ayat terakhir, Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Makanya disebut elpis. Nanti kecewa loh, Pak Melki, PHP. Oh, itu kata kamu, itu kata dunia, itu kata agama. Firman Tuhan bilang tidak mengecewakan. Sama-sama katakan tidak mengecewakan, tidak mengecewakan, tidak mengecewakan. Kenapa? Dasarnya kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dia sudah berikan Yesus kasih karunia. Dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Roh Kudus meterai, Roh Kudus jaminan untuk kita memperoleh semua tuh penebusan yang Tuhan kerjakan itu. Kurang apa, saudara? Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saya menyampaikan firman juga bernyala-nyala. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, hidup saya sudah putus harapan. Saya udah nggak punya pengharapan lagi. Saya udah kecewa. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar firman Tuhan. Ikuti saya berdoa. Kalau saudara berkata, saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti saya berdoa malam hari ini. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Katakan ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pengharapan saya di dalam Kristus. Pasti janji-janji Allah menjadi milik saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati ya dengan firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman kebenaran yang memerdekakan, air hidup yang membersihkan. Kita persiapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Ya, diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Ya, sebab pada malam, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, ya, aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi saudara sendiri terima dari Tuhan, ya, di tempat masing-masing saudara. Pada malam Tuhan diserahkan, yang mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya berarti warisan buat kita. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikap, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Ya, menanggung semua kutuk, semua murka, semua penghukuman yang mesti menimpa kita, penyakit dan apapun kutuknya ditimpakan kepada Yesus, serap habis. Kita bisa rest, bersandar di dadanya dan berkata, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa krut,
atau serupa dengan itu. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, evergreen. Apa yang kita perbuat berhasil dan beruntung. Kita makan daging Kristus, pakanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik di Lesser Butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Kepala sehat, tubuh sehat. Kami daging Kristus, tulang Kristus. Terima kesembuhan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Dan sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Itu pengampunan segala dosamu. Dosa kita taken away, dihapus. Selalu masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kalau dosa kita diampuni, dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada bimbang sedikit pun. Kita pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Itu target Tuhan, Kanaan. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi, kita milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air juga bicara finansial. Kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, sukacita, pengurapan, kita nggak tanam, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Saudara nggak mungkin kelaparan di dalam Kristus. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe. Minyak emas dari pipa emas. Di setiap area, dimensi, spektrum hidup kita. Berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara, ucap syukur. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan, karuniakan buat kita.